Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai GLBB. Nah, apa itu GLBB? GLBB merupakan singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Sama seperti GLBB itu adalah gerak yang mempunyai lintasan yang lurus. Lalu, di sini ada kata berubah beraturan. Apa sih yang dimaksud dengan berubah beraturan? Coba perhatikan tabel di bawah ini. Ini adalah tabel waktu dan kecepatan. Nah, ketika waktunya 0 detik, kecepatannya itu 3 meter per sekon. Lalu, ketika waktunya 1 detik, ternyata kecepatannya berubah menjadi 6 meter per sekon. Lalu, ketika waktunya sama dengan 2 detik, kecepatannya berubah lagi menjadi 9 meter per sekon. Dan pada detik ketiga, kecepatannya berubah lagi menjadi 12 meter per sekon. Nah, yang dimaksud dengan berubah beraturan itu adalah perubahan kecepatannya itu konstan atau tetap. Kita buktikan di sini pada selang waktu pertama, pada waktu 0 sekon dan 1 sekon. Itu kan kecepatan awalnya atau V1-nya itu sama dengan 3 meter per sekon. Lalu kecepatan keduanya atau V2-nya sama dengan 6 meter per sekon. Kita hitung perubahan kecepatannya. Delta V sama dengan V2 dikurangi V1. Sama dengan V2-nya 6 meter per sekon dikurangi 3 meter per sekon. Hasilnya 3 meter per sekon. Ternyata delta V atau perubahan kecepatan dari detik ke 0 sampai ke 1 detik itu adalah 3 meter per sekon. Lalu kita hitung perubahan kecepatan dari detik pertama atau detik ke-1 ke detik ke-2. Ternyata pada detik kedua kecepatannya berubah lagi menjadi 9 meter per sekon. Kita hitung lagi perubahan kecepatannya. Delta V sama dengan, ini kita ibaratkan dengan V3 ya. Delta V sama dengan V3 dikurangi V2. V3-nya itu 9, V2-nya 6. 9 dikurangi 6 adalah 3. Jadi perubahan kecepatannya itu adalah 3 meter per sekon. Lalu pada detik ketiga, ternyata kecepatannya berubah lagi menjadi 12 meter per sekon. Kita hitung perubahan kecepatannya dari detik kedua ke detik ketiga. Delta V sama dengan, ini kita ibaratkan V4. Delta V sama dengan V4 dikurangi V3. V4 12 meter per sekon dikurangi V3-nya 9 meter per sekon. 12 dikurangi 9 adalah 3 meter per sekon. Bisa diperhatikan bahwa ternyata semua perubahan kecepatannya itu adalah 3 meter per sekon. Artinya, perubahan kecepatannya itu adalah konstan. Itu yang dimaksud dengan GLB. Jadi, Ibu simpulkan kembali bahwa GLB itu adalah gerak yang mempunyai perubahan kecepatan yang konstan atau tetap. Nah, lalu ada istilah baru di dalam GLBB, itu namanya adalah percepatan atau dinotasikan dengan A. Apa itu percepatan? Percepatan adalah besarnya perubahan kecepatan tiap satuan
waktu. Jadi bisa didefinisikan juga bahwa GLBB ini adalah gerak yang mempunyai percepatan konstan. Nah, kita hitung salah satu percepatannya ya, misalkan ini, dari perubahan kecepatan detik pertama dan detik ke 0 dan detik ke 1. A sama dengan delta V-nya 3. Ya, kita tulis dulu rumusnya. Delta V-nya 3 meter per sekon. Delta T-nya dari 0 ke 1. Delta T-nya berapa? Pasti 1 kan ya? Dibagi 1 sekon. 3 dibagi 1 adalah 3. Meter per sekon dibagi sekon itu meter per sekon kuadrat. Jadi, satuan untuk percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, kita akan membahas persamaan apa saja atau rumus apa saja yang ada di GLBB. Sebelumnya, kita flashback dulu ke materi GLB. Di dalam materi GLB itu hanya ada satu persamaan, yaitu S sama dengan V dikali T. S itu adalah jarak ya, atau besar dari perpindahan. Dan perlu kalian ingat kembali bahwa di dalam GLB itu kecepatannya konstan atau tetap, sehingga VT itu akan sama dengan V0, atau kecepatan akhir akan sama dengan kecepatan awal. Lalu bagaimana kalau pada GLB? Nah, pada GLB itu ada beberapa persamaan dan yang jelas berbeda ya dengan persamaan yang ada di GLB. Yang pertama, persamaan mencari S atau jarak. Di dalam GLBB itu ada pengaruh dari percepatan atau pengaruh dari A, sehingga rumusnya tidak sama dengan rumus mencari S pada GLB. Sehingga rumus S pada GLBB itu sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, jika yang dicari adalah VT atau persamaan akhir. Nah, ingat, pada GLBB itu persamaan akhir tidak akan sama dengan persamaan awal, karena sudah dijelaskan tadi kecepatannya itu berubah ya. Jadi, untuk mencari kecepatan akhir itu adalah V0 ditambah AT. Ini rumus yang kedua. Lalu rumus yang ketiga, ketika VT-nya dikuadratkan. Nah, ini juga sama, ada pengaruh dari percepatan, sehingga rumusnya itu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ini adalah persamaan-persamaan yang terdapat di GLBB. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mengenai notasi-notasinya ya. Yang pertama S. S itu adalah jarak tempuh atau besar perpindahan ya. Nah, untuk S itu satuannya adalah meter, memakai satuan internasional. Lalu V0. V0 itu adalah kecepatan atau besar kelajuan awal ya. Satuannya meter per sekon. Lalu VT itu adalah kecepatan akhir. Nah, ini juga sama, satuannya meter per sekon. Yang terakhir adalah A. A itu adalah percepatan
percepatan. Dan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan coba dengan contoh soal. Ini contoh soalnya. Andi bersepeda pada jalanan yang lurus dengan laju 6 meter per sekon. Jika ia mempercepat kayuhan dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 8 detik, tentukanlah A. kelajuan akhir, B. jarak yang ditempuh. Nah, supaya kalian tidak bingung harus pakai rumus yang mana, alangkah baiknya kalian menuliskan kembali rumus-rumus yang ada pada GABB. Itu pun akan membantu kalian supaya mengingat rumusnya dengan baik ya. Oke, kita tuliskan kembali rumus-rumusnya. Yang pertama adalah S. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Rumus yang kedua, VT sama dengan V0 ditambah AT. Rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, untuk penggunaan rumusnya itu tergantung apa yang diketahui di soal ya. Sebentar. Nah, kita tinjau lagi soalnya. Andi bersepeda pada jalanan yang lurus dengan laju 6 meter per sekon. Oh, berarti yang diketahuinya itu yang pertama adalah kecepatan awal atau V0 sebesar 6 meter per sekon. Selanjutnya, jika ia mempercepat kayuhan dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 8 detik, berarti ini yang diketahui selanjutnya adalah percepatan atau A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat dan T sama dengan 8 detik atau 8 sekon. Poin A, tentukan kelajuan akhir atau besar kecepatan akhir ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kecepatan akhir itu dinotasikan dengan VT. Nah, lalu kita harus pakai rumus yang mana? Nah, di sini bisa dilihat yang diketahuinya itu ada V0 atau kecepatan awal, lalu ada A atau percepatan, dan ada T atau waktu. Di sini, rumus VT yang mempunyai 3 komponen yang diketahui di soal adalah rumus nomor 2, yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT. Kita tuliskan saja langsung. VT sama dengan V0. V0-nya berapa? 6 ya. 6 ditambah A-nya itu 2, T-nya 8. 2 dikali 8, 16. Jadi, 6 ditambah 16 itu hasilnya 22 meter per sekon. Jadi, kelajuan akhir yang ditempuh oleh Andi adalah sebesar 22 meter per sekon. Lalu untuk yang poin B, jarak yang ditempuh. Berapa jarak yang ditempuhnya? Nah, di sini kan yang diketahuinya itu VT sudah diketahui, lalu V0, A, dan T. Ini berarti pakai rumus yang ini ya, yang pertama. Atau yang kedua juga bisa. Namun kita coba dengan rumus yang pertama dulu, yaitu S sama dengan V0 kali T
ditambah setengah AT kuadrat. Kita tuliskan V0-nya itu 6, lalu T-nya 8, 8 ditambah setengah A-nya itu 2 dikali T kuadrat. T-nya 8 berarti 8 kuadrat. Nah, 6 dikali 8, 48. Ditambah, ini bisa dicoret saja, karena setengah dikali 2 itu sama dengan 1. 8 kuadrat itu 64. Jadi hasilnya adalah 112 meter. Ya, karena jarak itu satuannya meter. Jadi jarak yang ditempuh Andi adalah 112 meter. Namun, bagaimana kalau misalkan dicari dengan rumus yang ketiga? Kita coba saja. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. VT-nya sudah diketahui, 22 ya, 22 kuadrat. Ditambah, sama dengan V0 kuadrat. V0-nya itu 6, berarti 6 kuadrat. Ditambah 2 kali percepatannya 2 dikali S, karena S-nya yang kita cari ya. Nah, 22 kuadrat itu hasilnya adalah 484, sama dengan 6 kuadrat 36 ditambah 2 dikali 2, 4, berarti 4S. Nah, untuk mencari S-nya kita pindah ruaskan 36-nya, jadi 484 dikurangi 36 sama dengan 4S. Nah, 484 dikurangi 36 itu adalah 448 sama dengan 4S. S sama dengan 448 dibagi 4. Hasilnya adalah 112 meter. Sama ya. Jadi jarak yang ditempuhnya adalah 112 meter. Nah, sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi GLBB. Semoga dapat difahami dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.